Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arkan dari kelas 9C. Kali ini akan menjelaskan tentang sejarah konferensi meja bundar. Apa sih yang dimaksud dengan konferensi meja bundar? Jadi konferensi meja bundar adalah sebuah perundingan antara Indonesia, Belanda, dan BFO atau Bijeenkomst voor Federal Overleg. Konferensi ini terjadi pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949. Konferensi Meja Bundar atau KMB adalah perundingan antara Indonesia, Belanda, dan BFO yang membahas pemindahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia sebagai langkah akhir menuju kemerdekaan penuh setelah serangkaian perundingan sebelumnya seperti Perjanjian Linggarjati dan Perjanjian Renville. Tujuan utama dari KMB adalah menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Latar belakang terjadinya konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar berakar dari keinginan Belanda untuk terus mengkoloni Indonesia. Hal ini tentu memicu konflik bersenjata dan diplomasi yang berkepanjangan. Aksi Belanda dalam agresi militer 1 dan militer 2 mendapatkan kecaman dari dunia internasional termasuk PBB dan AS. Kecaman internasional ini tentu memaksa Belanda untuk berunding dengan pemerintah Indonesia. Selain itu, perjanjian-perjanjian sebelumnya seperti Perjanjian Linggarjati dan Renville dan Romroyen menjadi landasan penting bagi perundingan di KMB. Baik Indonesia maupun Belanda memiliki keinginan untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan dan mencapai solusi yang damai. KMB diharapkan menjadi jalan keluar untuk menyelesaikan sengketa dan mencapai pengakuan kedaulatan Indonesia secara penuh. Tujuan konferensi. Tujuan utama konferensi meja bundar atau KMB adalah untuk menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda secara damai melalui perundingan dengan fokus utama pada pengakuan kedaulatan penuh dan tanpa syarat dari Belanda kepada Republik Indonesia Serikat atau WARIS. Selain itu, KMB juga bertujuan untuk membentuk Uni Indonesia Belanda sebagai kerangka kerjasama menyelesaikan masalah keuangan dan ekonomi akibat konflik, mengatur penarikan pasukan Belanda, pembentukan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Serikat atau APRIS, dan membahas status Irian Barat yang saat itu masih menjadi sengketa. Isi konferensi meja bundar. 1. Belanda mengakui RIS, Republik Indonesia Serikat, sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. 2. Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya 30 Desember 1949. 3. Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Belanda. 5. Republik Indonesia Serikat harus membayar utang Belanda sejak tahun 1942, yaitu sebesar 4,3 miliar gulden. Dampak bagi Indonesia. Dampak konferensi meja bundar bagi Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Republik Indonesia Serikat atau WARIS. 2. Konflik dengan Belanda akhirnya berakhir dan pembangunan dapat dilanjutkan. 3. Indonesia harus membayar utang Belanda sebesar 4,3 miliar gulden. 4. Masalah Irian Barat belum bisa diserahkan kepada Republik Indonesia. 5. Negara Indonesia berubah bentuk menjadi negara serikat yang tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi yang menginginkan negara Indonesia menjadi negara Republik Kesatuan. Dampak bagi Belanda. Dampak konferensi meja bundar bagi Belanda antara lain sebagai berikut. 1. Belanda harus mengakhiri kolonialisasinya di Hindia Belanda yang tentunya berdampak besar bagi Belanda kala itu. 2. Belanda masih memiliki hubungan budaya dan ekonomi melalui Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Belanda. 3. Belanda harus menerima kecaman dari internasional yang tentunya akan mengaruhi citra mereka di dunia internasional. 4. Belanda kehilangan sumber daya alam yang besar dari Indonesia yang memiliki dampak signifikan dalam perekonomian Kerajaan Belanda. Hasil dan akibat dari konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar menghasilkan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat atau WARIS oleh Belanda, mengakhiri konflik bersenjata dan diplomasi yang panjang. Namun KMB juga membawa konsekuensi antara lain seperti pembentukan Uni Indonesia Belanda yang kontroversial, beban utang negara yang besar bagi Indonesia, dan penundaan penyelesaian status Irian Barat yang menjadi sumber konflik di kemudian hari. Selain itu, bentuk negara federalis yang dihasilkan dari KMB tidak sesuai dengan cita-cita persatuan Indonesia, sehingga
memicu pembubaran RIS dan kembali ke bentuk negara kesatuan pada tahun 1950. Kesimpulannya, Konferensi Meja Bundar adalah titik penting dalam sejarah Indonesia, menandai pengakuan kedaulatan dari Belanda dan mengakhiri konflik bersenjata. Meskipun menghasilkan kesepakatan kontroversial seperti pembentukan RIS dan Indonesia Belanda, KMB juga membawa konsekuensi seperti beban utang negara dan penundaan penyelesaian status Irian Barat. KMB mengakhiri kolonialisme Belanda di Indonesia dan menjadi kelahiran negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Oh iya, Indonesia diwakili oleh Muhammad Hatta sebagai delegasinya. Sedangkan Belanda di BFO diwakili oleh delegasi Sultan Hamid II. Sekian video pembelajaran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.